وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدقallahu العظيم. Allah sudah kasih kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat itu Allah mempersamakan ruh orang kafir dengan orang yang taat, itu ruhnya sama. Ruh pejabat dengan ruh rakyat itu sama. Ruh orang kaya dengan orang miskin itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan masing-masing orang itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji itu cuma beberapa jam. Selesai wukuf, selesai urusan haji. Tapi tiap minggu kita belajar di sini itu dalam rangka untuk kemabruran haji kita, agar jangan sampai banyak bengongnya di sana, agar ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan di sana. Itulah kita sebut bimbingan atau manasik haji. Bersyukur kita kepada Allah. Yang berikutnya, terlepas nanti kita bisa berangkat atau tidak. Kok begitu Ustadz? Kita tidak tahu, siapa tahu lusa ada orang yang mati. Orang yang mati kita belum. Itu. Atau takdir membawa kita kepada ajal kita, maka kita sudah terdata di catatan malaikat, di tulisan sebelah bahu kanan, bahwa kita adalah calon jamaah haji. Belum bisa berangkat, tapi Allah sudah panggil. Maka kalau pacak jangan mati dulu sebelum berangkat. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kekeliruan dalam pemikiran kita tentang haji. Pertama, ada orang ngomong, macam mana nyo berani berangkat haji, kok disiko perangainya sarupo itu. Alangkah menanggungnya situ kelak. Apa urusannya perangai kita di sini dengan di situ? Tidak ada. Aba baleh kalak di situ tuh. Yang dibalas apa? Kalau orang nakal, orang sombong, orang ria, balasannya juga cuma di situ. Ayat Allah tuh berlaku untuk semua bumi Allah nih. Famayyamal mithqala dzarratin kharayara. Yang baik dia kerjakan akan berbalas baik, baik di Anggut maupun di Nabawi. Baik di Bumiayu maupun di Masjid Haram, sama akan dibalas itu. Maka jangan pernah kita mengkait-kaitkan kenakalan di sini akan berbalas di situ. Ndak. Sombong di sini berbalas di situ. Ndak. Sombong di sini balasannya. Itu. Sombong di situ balasannya. Yang kedua, saya susah nih ngajak jamaah yang laki-laki untuk umroh. Coba ditengok jamaah haji, jamaah umroh. Banyak yang tino. Umroh tuh banyak yang tino. Ngapo? Rupanya yang lanang-lanang ini takut sepulang umroh disuruh jadi imam, disuruh jadi baca doa. Lah apa urusannya?
Orang berangkat umroh, orang berangkat haji itu bukan pelatihan imam, tapi ibadah. Cuma memang agak aneh kalau sudah umroh, sekedar sholat zuhur dak pacak ngimam, modalnya Allahu Akbar sami Allah. Maksudnya dak pacak sholat maghrib, modalnya kuliah ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, tidak sanggup. Keterlaluan. Kalau doa, ya katakan saja bahwa doa Pak Imam lebih afdol. Saya ngaminkan saja. Rupanya itu. Karena tidak mungkin Tino disuruh jadi imam di masjid, baca doa di majelis. Itu. Kecuali sesama Tino. Yang ketiga, masih ada di antara kita haji ko nunggulah tua-tua dulu. Agak tua kelak baru berangkat. Tidak ada haji itu yang hotelnya seperti hotel orang umroh. Dari Siko ke rumah Soekarno itulah jauh hotel umroh tuh. Saya besok berangkat. Hotelnya di Taibah Pron. Taibah Pron tuh hotelnya di sini. Halaman masjid itu di berek kotak masjid tuh. Nah. Itu halaman masjid itu. Itu di Mekahnya, di Madinahnya. Di Mekahnya Tower Zamzam yang ada jamnya itu. Turun halaman masjid itu umroh. Kalau haji itu barangkali untuk yang plus. Jangan-jangan yang plus tidak kebagian itu untuk yang haji furoda. Yang biayanya 350 juta per orang. Kita haji reguler pakai bus. Busnya berhenti di Terminal Kudai. Terminal Kudai itu berjalan paling tidak dari sini sampai ke Simpang Limo. Alangkah jauh ya Pak Ustadz kalau kita seorang. Kalau kita berjuta, tidak terasa. Karena nak berjalan besusah melangkah, apalagi itu. Jadi jangan kita pikir, nah untuk itu, kalau nak nunggu tua yang berhaji, kalau nanggung ego kelak. Maka sarankan kepada cucu yang baru lahir tuh, daftarkanlah untuk haji. Maksud yang baru lahir. Itu kira-kira. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi saya tukaran dengan materi Pak Ketua. Entahnya ikhlas atau tidak, yang jelas KBUH-nya ikhlas mereknya. Itu. Nah maka materi kita hari ini, macam mana orang mainkannya ini? Oca ini. Perasaan bukan iko materinya. Ada satu lagi, siapa yang pacak ngutang hatinya nih? Ada yang pertama apa total umroh ya judul. Kalau kiri kemarin? Iya. Ibadah dalam perjalanan. Yang satunya lagi apa kemarin? Cuman itulah. Oh dua tuh. Oh ya, ibadah dalam perjalanan. Saya disuruh ngasih materi ibadah dalam perjalanan. Oke ini dulu ya. Ini kita yang kedua. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 3. Iya. Ini jam 13.01. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi, sambil ngunyah-ngunyah kita talbiyah. Talbiyahnya keluar kelak, yang dikunyah juga insya Allah keluar.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita dengar suara bapak-bapak, baik. Itu ibu-ibunya diam aja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu-ibunya, bapaknya diam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya tidak bermaksud membocorkan, tapi salah satu soalnya minggu depan itu talbiyah itu. Nak dites apa idaknya tuh. Jadi mohon maaf terbocorlah satu soal. Saya akan bahas ibadah dalam perjalanan. Jangan di otak kita ini ibadah tuh cuma sholat itulah. Enggak. Segala kebaikan itu ibadah. Ketuargu itu bukan totalitas budak dari jamaah. Tetapi ketuargu adalah orang yang bertanggung jawab atas kepentingan tertentu. Misal, pembagian living cost. Amun ndak dipanggil galo, barangkali susah. Taruhlah living cost, dibagi satu-satu pakai neken. Pembagian gelang, masuk nak dibagikan? Orang 350 tuh, maka dipanggillah ketuargunyo untuk bagi gelang. Pembagian untuk obat-obatan. Tidak satu-satu. Mungkin kalau cek kesehatannya satu-satu. Itu ibadah. Maka ketika ketua regu ngomong, Bu, Ibu Sianuni mana? Tidak tahu tadi ngobrol dengan anaknya. Bisa tak nitip gelang? Enggak usah lah. Itu. Kelak hilang. Model itu orang malas ibadah lah namanya. Apa susahnya dititip gelang? Kita seregu kelak kasih. Itu. Kita bawa makanan. Kiri kanan tuh satu regu dengan kita. Kerap, kerup, kerap, kerup. Yang di sebelah tuh sampai hati kita model itu tuh kan. Itu juga ibadah. Tawarkan. Gitu. Ini bagian ibadah. Begitu juga dengan perjalanan ini kelak. Perjalanan ini jauh. Dalam perjalanan jauh ini, kita disebut safar. Nah, satu lagi yang saya lupa. Orang galak ngecek. Jangan sampai tidak berdoa di Raudhah. Doa di situ diijabah. Jangan sampai tidak berdoa di Hijr Ismail. Jangan sampai tidak berdoa di belakang Multazam. Itu diijabah. Ibu mulai berangkat naik bus menuju ke embarkasi antara Padang Kemiling, itu sudah statusnya safar. Salah satu doa yang diijabah adalah doa orang yang safar.
Maka berdoalah, mintalah, bermohonlah kepada Allah ketika safar. Itu juga ibadah. Ad-du'a ummul ibadah. Doa itu induk daripada ibadah. Bukan hanya ibadah-ibadah. Nah, di antara ibadah-ibadah tersebut adalah beberapa macam sholat. Kalau nak berangkat, namanya sholat sunat safar. Kita kan tidak tahu jam berapa keembarkasinya. Kalau keembarkasi dan kumpul di masjid Taqwa ini jam 10, boleh sholat safarnya di sini. Tapi kalau tidak memungkinkan sholat safarnya di sini, boleh sholat safarnya di rumah. Pada hari akan berangkat itu. Usolli sunnah safar. Raka'ataini lillahi ta'ala. Itu untuk safarnya. Lalu berangkat menuju ke embarkasi antara, biasanya kalau tidak nginap, paling tidak sehari di situ untuk cek fisik masing-masing, untuk bagi living cost, untuk bagi obat, untuk bagi gelang. Dan ada mungkin manasik singkat plus pelepasan. Nginap atau tidak nginap, kalau kita dari kota, sholatnya masih normal. Apa normal? Belum boleh dijamak, belum boleh jamak kasar. Itu. Lalu kalau seandainya kita berangkat dari embarkasi Padang Kemiling, itu dengan sholatnya sebelum zuhur, berangkat misalnya jam 10 naik pesawat, itu belum masuk waktu zuhur. Biarkanlah berlalu. Pelepasan macam-macam itu biasanya butuh waktu sejam. Naik bus menuju ke pesawat, terus menuju ke Padang. Di Padang kita baru sholat zuhurnya gabung dengan asar. Kalau tertengok waktu nanti terbang itu jam 12:05 misalnya. Waktulah masuk zuhur. Kita di pesawat. Boleh berniat saja. Ya Allah, aku niat sholat zuhurnya nanti jamak dengan asar. Kalau kita tidak mungkin melaksanakan zuhurnya di awal. Seturun di Padang, ganti pesawat. Nah, ganti pesawat itu ada jedanya. Maka disitulah sholat zuhur dengan asar. Pilihannya boleh jamak kasar. Di mana sholatnya? Di embarkasi Padang, di terminal Bandara Internasional Minangkabau BIM itu, bukan cak kita Bengkulu ini. Luas bandaranya, ada tempat sholatnya. Nah, kita sholat situ boleh jamak kasar. Kata ketua rombongannya, untuk rombongan 1 orang 50 atau orang 70 dia. Kita sholat jamak kasar, ikuti saja jamak kasar. Yang penting paham jamak kasar. Jamak itu waktu sholatnya yang digabung. Sholatnya tetap 4 rakaat. Waktunya digabung. Zuhur ke asar takhir, karena zuhurnya ke asar. Asar ke zuhur takdim. Usolli fardha zuhri.
arba'a rakaatin jam'an takdiman ma'al asri mustaqbilal kiblati makmuman ada ta'ala. Ya Allah Pak Ustadz aku tidak apal. Tidak usah dihafal, kita lah tua. Jadi macam mana Pak Ustadz? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat dijamakkan dengan asar. Dilaksanakan waktu zuhur makmuman lillahi ta'ala. Masuk tidak apa cak itu? Sengaja aku sholat jamak zuhur dengan asar. Sah itu. Selesai 4 rakaat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Boleh tak berniat lagi? Boleh. Tidak berniat lagi langsung Allahu Akbar boleh? Boleh. Kalau nak dipasang lagi niat boleh. Sengaja aku sholat asar 4 rakaat dijamakkan dengan zuhur. Makmuman lillahi ta'ala. 4 rakaat lagi. Itu kalau namanya jamak kasar. Yang mesti dipahami. Kalau jamak takdim. Dia tidak bisa jamak takdim ini. Bolak-balik. Tapi kalau jamak takhir, boleh bolak-balik. Apa bolak-balik? Kita misalnya sampai di Padang jam 4, istirahat 1,5 jam misalnya untuk ganti pesawat. Oranglah selesai sholat asar itu kan? Karena jam 4. Pak ketua rombongan ngomong dengan ketua regonya, kita sholat jamak takhir. Boleh ditanya tuh, Pak imamnya ndak zuhur duluan, apa ndak asar duluan? Ya, harus dikasih tahu karena waktu sholatnya orang lah bubar. Kita sholat, boleh ndak zuhur duluan? Boleh, karena memang urutannya zuhur dulu baru asar. Boleh tak asar duluan, baru zuhur? Terbalik Pak Ustadz. Boleh. Ngapo asar duluan baru zuhur? Karena waktu zuhur habis. Ini sudah milih asar. Kita laksanakan asar duluan, baru zuhurnya belakangan. Jadi imam mesti ngasih tahu. Kita sholat zuhur dulu, baru asar. Jangan kelak makmum tidak tahu kan. Ini waktu asar. Dipikirnya sholat asar dulu, baru zuhur. Itu. Begitu kelak imam tegak lagi, ayo kita sholat zuhur lagi. Lah, bukan zuhur yang duluan tadi. Nah ini, maka kalau ditakhir nih, boleh dia bolak-balik. Zuhur duluan boleh. Kecuali, apa kecuali? Kita sampai turun jam 2:45. Turun dari pesawat jam 3:04. Orang azan misalnya, kita pacak ngejar, berjamaahlah kita dengan orang-orang di bandara Minangkabau Padang. Pasti mereka sholat asar dulu. Begitu mereka sholat asar 4 rakaat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, rombongan kita mundur. Pasukan mundur, komat untuk sholat zuhurnya 4 rakaat. Itu. Ini tidak usah dihafal. Yang penting paham. Daripada hafal tidak paham, lebih baik paham tapi tidak hafal. Ini niatnya. Baru jamak. Yang kedua, ada namanya jamak kasar. Ngapa kita tidak tahu jamak kasarnya? Karena jarang ngerjokannya. Dan kalau ada kesempatan ngerjokannya, tidak ngerjokannya. Kamu nih pihak pulang ngeliat ke Padang. Gitu. Baliknya ke Padang sampai ke Ipu sholat asar. Sampai ke muka-muka sholat maghrib. Masuk ke perbatasan sholat isya. Lah repot nian gitu tuh. Saya balik ke dusun mertua, kemana itu saya pakai jamak. Sholat maghrib, saya sambung sholat isya. Berapa jarak kota ini kemana? Sekitar 150 km. Boleh karena jaraknya
91 kilometer sudah boleh. Ada yang ngomong 85. Kalau Yusuf Qaradawi mengatakan 85 kilometer boleh sholat. Nah kita balik ke Padang, balik ke Muko-Muko. Nyampai 6 jam 300 meter. Nak ngapo setiap saat kita sholat? Balik jam 8 dari sini. Sampai ke Ipuh misalnya jam 12. Zuhur langsung asar. Sampai ke Muko-Muko lewat asar. Maghrib tadi Muko-Muko. Walaupun kita ke rumah bak kita tapi KTP kita Kota Bengkulu. Boleh kita jamakkan maghrib dengan isya. Nah cuman kita nih kadang-kadang tidak mau. Boleh jadi tidak tahu. Maka itulah kesannya sholat jamak ini asing bagi kita. Itu. Padahal boleh. Ibu-ibu sekarang KTP-nya Bengkulu. Lahirnya di Pariaman. Balik ke Pariaman itu bukan mukimin namanya. Karena KTP kita Bengkulu. Balik ke Pariaman selama 5 hari. 3 hari boleh jamak kasar. Lewat dari 3 hari, sholatnya normal. Itu. Nah yang ini jamak kasar. Apa bedanya Pak Ustadz jamak kasar? Kalau jamak tadi waktunya saja yang digabung, rakaatnya tetap. Kalau jamak kasar, waktunya digabung, rakaatnya dipendekkan. Zuhur dengan asar, itu 2 rakaat, 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, salam. Tidak pakai tahiyat awal Pak Ustadz, ya namanya 2 rakaat, tidak. Asar, 2 rakaat, salam. Usolli farda zuhri. Jam'an takdiman kasran ma'al asri alamak. Alangkah belepotannya itu Pak Ustadz. Dah usah pakai bahasa Arab. Sengaja saya sholat zuhur jamak kasar dengan asar. 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Sebutkan sholat yang dulu. Sholat yang pertama. Sengaja saya sholat zuhur jamak kasar. Sebutkan bukan jamak baik, jamak kasar dengan asar. 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. 2 rakaat selesai. Tidak usah berzikir, tidak usah berdoa. Langsung koman. Selesai koman, tadi zuhur. Sengaja saya sholat asar. Jamak kasar dengan zuhur. 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Selesai. Itu jamak kasar. Kalau jarak tempuhnya Pak Ustadz, sama. Misal, kita nak cepet, nak ngejar, orang tersebut nak dimakamkan, tinggal nunggu kita. Kalau kita jamak, panjang. Kalau nak cepet, kita jamak kasar. Boleh, itu tuh. Kalau kita perjalanan tamasya, mau jamak aja boleh. Mau jamak kasar boleh. Kita santai dulu ya. Masjidnya enak nih tempat berteduh. Kita makan-makan di sini dulu. Nah kita sembahyang jamak baik. Boleh. Kata Pak Imamnya supaya agak lama kita di sini. Jamak kasar baiklah. Boleh. Tapi kalau kita pengen cepat. Jamak kasar pilihannya itu. Nah. Ini bersuci, mandi, wudhu, tayamum. Ini WC pesawat. Kondisinya terbuka ini. Kalau kita pertama masuk ke WC, ini tertutup. Macam mana Pak Ustaz lah dibuka? Ya. Nah, ada beberapa tombol di sini nih. Karena ini dipoto dari sini, tidak nampak. Ada tombol untuk yang membuang kotoran kita. Biasanya di atas itu. Atau mungkin ini tombolnya. Tutup dulu. Ada bunyi zut gitu tuh. Atau kita cebok dulu. Nah tombol ceboknya itu ada di sekitar sini, pinggir sini nih. Biru ca ini juga itu tuh. Keluar airnya, jangan keluar dari jangan tegarin, nanti muncratnya ke pintu.
Karena selangnya model ini nah. Itu. Kalau di WC keluar selangnya dari bawah ini untuk kita cebok. Selesai itu baru kita tekan zut. Nah, untuk cuci tangan ini. Kalau yang merah kita tekan airnya panas, kalau yang biru kita tekan airnya dingin. Kalau kita ngambil tisu ke sini, buangnya ini nih. Ini untuk yang belum pernah naik pesawat. Aku sering naik pesawat Pak Ustaz, aku nak kencing ku tahan. Jadi tidak tahunya tuh. Nah ini tisu gulung itu. Pastikan tisunya putus. Kalau tidak putus kita keluar tuh tisunya nih ikut panjang gitu. Nah ini untuk kita di WC. Apalagi gambar ini. Nah ini cara sholat di pesawat. Habisnya. Nah, kita balikan lagi. Nah. Mandi, wudhu, tayamum. Kalau nak mandi di sini ini tidak mungkin. Ya, nak mandi. Maka solusinya ada dua. Satu tayamum, yang kedua wudhu. Pertama saya ngasih materi sini, masalah ini kan. Masih ingat kan? Tayamum itu cuman dua anggota wudhu. Muko, samo, lengan sampai siku. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nanti ibu sepesawat tuh banyak orangnya. Ketika orang di pesawat tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada baik yang tayamum tu persis cak berwudu. Karena nyo manasiknya sambil tidur. Atau orang manasiknya pakai bahasa Indonesia, nyo orang rejang. Tidak pernah bergaul dengan orang. Apa-apa maksudnya tidak, saya tahu lah. Nah itu. Jadi ada juga mungkin orang jadi tidak tahu itu tuh. Ada persis ya tayamum seperti orang berwudu karena tidak paham. Kita sudah terangkan sebulan 2 bulan yang lalu. Pilihan tayamum boleh, tapi bawa debu dari sini. Caranya ambil tanah bersih digonseng. Sudah digonseng ditumbuk. Sudah ditumbuk diayak alus-alus. Apa tuh nih? Untuk tayamum kok. Kalau nak tayamum itu. Ngapo syarat tayamum tuh pertama tidak ada air. Yang kedua ada debu. Kalau syarat tidak ada air, inilah meleset ini. Ada air sini nih. Tapi dikit. Syarat yang kedua, ada debu. Nah, kecek pembimbing Pak Ustadz, anggap di kursi pesawat itu ada debu. Nah, itu yang keliru menurut saya. Kalau nganggap ada debu tuh, kita sendirilah yakin di situ tuh tidak ada debunya. Karena nganggap ada debu. Lalu apa bedanya anggap ada keran? Anggap ada keran di depan nih kata kita. Nah itu kalau tayamum maka buka debu yang dibawa tadi. Dalam kantong ngasoy, cak tepung terigu apa itu debu. Nah kita tayamum, tempelkan tangan ke debu tuh. Pel, tepuk, tiup. Nawaitu tayammuma li isbati sholat lillahi ta'ala. Usap ke muka nih. Sekali aja. Tepuk lagi. Tepuk. Tangan kiri di kanan. Tangan kanan kelak di kiri. Set bunyinya. Set. Yang ini belum dipakai. Ini ke sini. Set. Set. Selesai.
Baru doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al minat tawabina waj'alna minal mutatahhirin waj'al min ibadikas sholihin. Selesai sholat zuhur. Selesai zuhur, tayamum lagi. Ngapa? Karena tayamum itu untuk sekali sholat. Siapa situ? Boleh saya minta tolong air saya itu? Air itu tadi. Ya. Itulah. Lagi. Nah ini yang saya katakan botol air yang bisa untuk berwudu. Ada hadisnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tawaddu bil muddin. Nabi pernah berwudu dengan air 1 mud. 1 mud itu sakmene kata orang Jawa. Segini. Air sebotol itu ada enggak segini? Ada enggak? Belum tahu karena belum pernah diukur itu. Anggap ini ado 1 mud. Kalau secangkir aqua gelas itu kurang. Lebih besar dari ini banyak ego, maka ini ukurannya 250 ml, rasanya ado 1 mud. Itu. Maka berwudu dengan seperti ini cukup. Dasarnya hadis Nabi. Hadisnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tawaddu bil muddin. Sahih hadisnya. Nabi berwudu dengan 1 mud. Itu. Tuh. Macam mana caranya? Karena airnya itu dikit, tidak seluruh anggota wudu diwudukan, yang rukunnya saja. Apa rukun wudu itu? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Itu rukun wudu. Kalau kamu mau berwudu, mau sholat, maka basuh muka, lengan sampai siku, kepala, kaki sampai mata kaki. 4 itu aja. Tidak usah sampai nanti 3 kali. Sekali aja cukup. Syaratnya air ini tergenang sedikit di sini nih. Bisa lah bikin air itu tergenang sedikit. Basuh mukanya. Kalau ada sisanya boleh diminum, boleh. Misalnya kalau kita nak minum. Jadi muka sekali. Lengan kanan ini tunggang ke kiri. Kanan dulu. Nah, sini. Mana gosok nah. Terasol, basah galo. Yang ini ke kanan, ke kiri nah. Kepala ini bisa sini, kepala. Ini kepala. Ibu-ibu masukkan di bawah jilbab sini. Kepala juga tuh. Kaki itu tadi sampai ke mata kaki nih. Selesai, sudah sholat zuhur, tinggal qomat lagi. Tidak usah berwudu lagi, tidak seperti tayamum tadi. Kalau tayamum untuk 1 kali sholat, maka mau sholat asar harus tayamum lagi. Itu untuk yang tayamum atau wudu. Pilihannya balik kepada bapak ibu semua. Macam mana sholatnya? Karena kita di pesawat, maka sholatnya duduk kecuali Saudi Airlines. Ini biasanya pesawat Saudi Airlines. Saya tidak pacak ngomong Saudi Airlines itu. Nah, Saudi Airlines ini ada tempat sholatnya kira-kira seluas depan kana. Itu untuk orang umroh, nanti pakai Saudi Airlines, itu dia ada tempat sholatnya. Nah, ini nih bukan kedinginan ini nih. Orang sholatnya pakai mukenanya warna merah. Ini yang untuk apa-apanya.
Ini modelnya. Takbir Allahu Akbar. Kabira wal amdulillahi katsira waladdallin amin lam yalid walam yulad. Selesai. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ini jadi cukup begini aja rukuknya tuh. Ini contoh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Ini sujudnya. Rendahkan lagi ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu Akbar. Rabbik pilni warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini afwani. Allahu Akbar. Sama kata ini. Ngapanya sama kok kira-kira? Hah? Karena di copy paste. Sama dia. Nah ini sujud. Selesai sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Allahu Akbar rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil waladdallin. Dipotong. Inna a'tainakal kautsar. Selesai Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Jangan nunduk nian. Contohkan seperti di gambar. Sami Allahu liman hamidah. Yang ini. Rabbana lakal Allahu Akbar. Sujud. Tundukkan nian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3. Allahu Akbar rabbik pilih. Allahu Akbar. Sujud yang kedua. Allahu Akbar. Ini gambarnya tahiyat. Gambar telunjuknya ada ini. Kemudian situ selesai. Innaka hamidum majid. Menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Terakhir inilah foto Buya Yul Kamra berdoa. Ini mirip kayak Buya Yul Kamra. Ini. Selesai dia. Kata Pak Ustadz, jangan dulu berdoa. Ini sholat yang keduanya. Kalau sholat pertama, jangan dulu berdoa, langsung komat. Maghrib 2 rakaat Pak Ustadz. Untuk jamak kasar, maghribnya tetap. Naknya jamak kasar, maghrib tetap 3 rakaat. Isanya aja yang 2 rakaat. Nak habis. Itu di perjalanan. Waktu kita masih ada. Kita pindah ke slide berikutnya. Dan untuk pindah itu kita menunggu operator menggantikan di layar ini. Ibadah selama di Mekah, di Madinah. Ini nih materi umroh. Maka di sini nomor satunya, usahakan setiap sholat 5 waktu di masjid. Karena dekat. Kalau haji, itu paling dekat 14 km. Aimo, Kampung Betungan itu Pak Ustadz. Iya, tapi kan ada bus. 5 waktu ada bus. Cuma walaupun 5 waktu ada bus, asar ke zuhur tuh jaraknya cuma 2 jam. Maka zuhur di hotel, berangkat sudah zuhur. Ala makan siang, lemak makannya, lalu sebentar, mandi, berangkat sebelum asar. Tidak balik maghribnya tuh, karena nak maghrib tanggung balik. Dari maghrib ke isya cuma 1 jam. Jadi sholatnya asar, maghrib, isya. Ala isya baru balik itu. Begitu balik dihadang. Apa dihadang itu?
5 real, hamsaliyah. Dan sibuklah ibu-ibu. Akhirnya sampai ke rumah jam 12. Di masjid 3 jam, abalanjo yang jam setengah. Gitu. Nah. Sajadah kecil, tasbih, 5 real, 2 real. Nah, itu. Subuh jangan berangkat jam 2. Berangkat jam 3 jadilah. Itu. Karena di situ azannya 2 kali. Azan subuh terdengar 2 kali. Yang pertama azan tahajud, 1 jam kemudian azan subuh. Kalau sampai ke masjid, terdengar orang azan, dengar dulu pakai as-salatu khairum minan naum dah. Tidak pakai as-salatu khairum minan naum, jangan kaget. Masjid kok azan tidak pakai salam as-salatu khairum minan naum? Itu bukan azan subuh, azan tahajud. Sejam ke berikutnya kelak baru azan subuh. Kita sampai orang azan jaraknya 1 jam. Nah maka ambil paket lengkap ini. Apa paket lengkapnya ini? Salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat sunat taubat 2 rakaat. Salat sunat hajat 2 rakaat. Jangan dulu doa-doa nih. Habis 2 rakaat tegak lagi. Habis 2 rakaat tegak lagi. Salat tahajud 8 rakaat. Sekaligus Pak Ustadz. Lah 2 rakaat. Salat witir 3 rakaat. Boleh 3 rakaat langsung? Boleh. Selesai baru berdoa. Ya Allah. Sebanyak apapun dosa saya ampun ya Allah. Ya Allah. Kok sampai ke siko karenamu. Panggil juo anak dan cucu ambo ya Allah. Panggil juo suami ambo ya Allah. Ni acalah mati suami ni. Ayo maaf ya Allah. Lupa kita berdoa. Ya Allah kabulkan doa-doa orang yang nitip doa lewat hamba. Tidak usah nak disebut. Uni upi doa minta cucu ya Allah. Uni yang menjual lontong tunjang tu yang minta anaknya dapat jodoh orang anak. Tak usah. Ya Allah kabulkan doa-doa orang yang nitip doa lewat hamba. Ya Allah kok sekali berangkat haji. Mohon berkenan. Habis kok ambo pacak umroh lah ya Allah. Boleh kita doa. Ya Allah. Jodoh anak ambo. Idak puluh nak lancak. Yang penting bapitih ya Allah. Boleh. Itu. Kita orang Indonesia, orang umroh itu saya kadang-kadang marah. Terduduk sudah tahiyatul masjid, nunggu sejam ngaji. Ida. Gawe dah. Apa gawe duduk sejam tu? Nanggung duduk tu nang. Mana dari tak sejam? Lah solat kita. Itu cukup untuk 1 jam tuh. Saya pernah bawa juz 1 dari alif lam mim sampai selesai 1 juz. Itu masih ada sisanya 15 menit lagi. Paket lengkap ini. Nah, itu. Ya, apalagi kita panjang dari amayat asalun ke bawah. Macam mana kalau tidak apal Pak Ustadz? Ayat pendek tuh diulang-ulang surat-surat yang itu. Tak apa-apa. Karena ngapa? Kita mumpung lagi di situ. Setiap selesai 5 waktu, hampir. Ini pasti salah ketik nih. Siapa yang ngetik hampir nih? Hampir. Hampir itu maksudnya selalu ada sholat jenazah. Jarangnya tidak sholat jenazah tuh. Sudah sholat 5 waktu itu, ada aja panggilan. As-salatu alal mayyit. As-salatu ayat tifli. As-salatu alal mayyit tati. Itu kita tidak tahu berapa mayitnya, di mana mayitnya, anang apa ino, terserahlah situ. Tapi kalau ada panggilan model itu jangan dulu balik, sholat dulu sholat jenazah. 4 takbir. Kalau saya biasanya selesai sholat maghrib, astagfirullahaladzim 3 kali.
La ilaha illallah daulah syarikalah 3 kali. Allahumma antas salam wa minka Allahumma jinni minar. Allahumma antas salam. Suratul Al-Fatihah, suratul Ayatul Kursi, ilahi ya rabbi ya rabbana yang subhanallah. Subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Baru doa. Begitu kita belum selesai berdoa, ada panggilan as-salatu alal mayyit wa tifli. Nah, itu. Tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Tegak Allahu Akbar. Apa niatnya Pak Ustaz? Usolli man shalla alaihi imam. Arba'at takbiratin fardal kifayah makmuman lillahi ta'ala. Tidak apal Pak Ustaz. Sengaja aku sholat atas orang-orang yang disolatkan oleh imam 4 takbir. Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pertama Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fan. Nyulanang Pak Ustaz tidak tahu. Apa lanang, apa tinu, apa sebelah, apa lompe-lompe. Lah ngapa tidak ha? Entah nyulanang. Nah, kalau kita tidak tahu lanang tinu jumlahnya 4, apa 5, apa 10. Dengan hu saja sudah cukup. Allahumma gfir lahu. Ampunilah dia. Warhamhu. Sayangilah dia. Wa'afihi wa maafkanlah dia. Wa'fuan. Nah itu. Takbir kempe. Orang situ langsung assalamualaikum. Karena ngapa? Di Mekah, di Madinah tuh doa takbir ketiga dengan takbir keempat digabungnya. Begitu takbir ketiga, Allahu Akbar, panjang doanya. Takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu di situ. Selesai sholat tadi, kita belum sholat ba'da maghrib, baru sholat sunat ba'da maghrib. Kalau kita sholat ba'da maghrib, tahu-tahu ada panggilan untuk sholat jenazah kelak. Nah kita kiku melanjutkan sholat sunat, apa sholat jenazah. Jadi zikir dulu sambil nunggu panggilan ada tak sholat jenazah. Selesai kita berdoa, kalau tidak ada panggilan, kita sholat ba'da maghrib, ba'da isya, begitu. Ini, karena hampir setiap waktu ada saja panggilan untuk sholat ini. Laksanakan sholat jenazah bila ada panggilan. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak berdoa. Perbanyak sedekah. Ada baiklah tu. Ni titip piti 200. Masukkan ke celengan situ. Tidak ada celengan masjid situ. Saya tiap umroh ditanya, Pak Ustadz, tidak pakai celengan masjid orang sini. Saya tunjukkan hotel Zam-Zam itu. Tuh yang ada jam. Itu adanya. Wakaf Abdul Aziz Lil Haramain. Hotel sebesar itu tuh wakafnya Raja Arab itu dan keluarganya untuk Haramain. 2 masjid haram. Mall-mall di situ tuh ada duit pajak, duit aponyo, sewa-sewa. Hotel sewa situ itu tidak diambil, tapi untuk operasional Masjidil Haram. Termasuk hotel-hotel Hilton, Dartahid yang ada di seputar itu. Itu wakaf dari para sahabat semua itu tuh. Tidak ada celengan yang macam mana, kasihlah kepada tukang-tukang sapu atau tukang-tukang pel masjid itu. Itu untuk sedekah. Nah ini WC-nya, foto toiletnya tuh. Kalau gambarnya model ini gambar lanang. Maka WC-nya lanang. Nah. Anak kalau gambarnya ini WC tino, ada tulisannya. Kalau lanang tulisannya male. Tahu male? Apa? Malas. Tapi tino tulisannya pemale. Apa arti pemale? Lebih malas lagi.
Nah ini tempat wudhu. Tempat wudhu model ini macam-macam nih. Yang kalau di umum model ini pasti dia putar. Tapi kalau di hotel ada yang main sentuh. Ya. Tidak ada dicari alat putar-putarnya. Mungkin main sentuh dia. Ini dipoto. Kalau dipasang ini tegak. Ini klosetnya. Ini airnya untuk ceboknya putar sini. Ini raudhah. Kirinya karpetnya biru. Ukirannya beda dengan tiang-tiang yang lain. Ini Hijr Ismail. Untuk masuk ke situ, kalau umroh diatur jam 8 sampai jam 10 lanang. Habis itu dikosongkan untuk dipel. Nanti setelah zuhur sampai ke sore untuk tino. Supaya tidak berebut lanang tino masuk sini. Kalau haji nanti diatur lagi itu. Jadi tino-tino lanang-lanang. Sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah ini bentuknya kalau penuh dengan orang sholat. Habisnya tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Waktu masih setengah jam lagi. Baik mengenai materi atau hal-hal yang lain untuk kita diskusikan boleh. Silakan. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Witir itu akhir daripada sholat. Ya. Ya. Yang kedua apa tadi? Ya. Ya. Salam. Ada orang mengatakan witir itu akhir daripada sholat sunat. Betul. Tapi witir tidak cuma itu artinya. Witir itu artinya ganjil. Maka ketika sahabat Umar bin Khattab sholat witirnya habis isya. Kata Rasul, kenapa selalu habis isya? Aku takut nanti aku mati sedang tidur. Kalau aku mati, maka aku sudah tutup malam ini dengan witir. Abu Bakar sholatnya selalu setelah tahajud untuk witir. Maka dibenarkan oleh Rasulullah. Maaf, saya Bu, habis isya, ba'da isya, insya Allah saya witir. Setiap sudah isya, saya witir. Perkara kelak nak tahajud, tidak usah witir lagi. Karena witir itu cuma sekali semalam. Kalau kita 2 kali semalam, jadinya genap. Itu. Kalau kita nak tahajud, tinggal tahajud aja lagi. Apa paketnya? Sholat sunat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Selesai kita zikir, baru kita doa. Tidak usah witir lagi. Tapi kalau kita tidak witir sebelum tidur, nanti setelah tahajud, walaupun cuma 2 rakaat, tutup dengan witir. Walaupun cuma 1 rakaat witirnya.
Nah itu penutup. Nah itu. Jadi bukan berarti sama seperti kita bulan puasa tuh Bu. Tidak mungkin sudah terawih, aku balik duluan. Ngapo? Kelak nak tahajud itu. Kelak bayi witirnya alang kepandir gitu. Itu. Ya, maka orang witir ditutup. Kelaknya nak tahajud sebelum bersahur, terbangun jam 3, sahur nak jam pe. Wah masih lama nih ya ini. Nah daripada tidur lagi takut nanti tidak terbangun, dia manfaatkan 1 jam itu untuk tahajud. Tidak usah dia tutup dengan witir lagi. Boleh. Al-Quran boleh tak bawa ke sini? Kalau Al-Quran kecil untuk pribadi boleh. Tapi kalau sekedar nak baca Quran sambil nunggu waktu sholat itu di situ setiap tiang ada Al-Quran. Ada ukuran besar, ada ukuran kecil, ada hurufnya halus, ada hurufnya kasar. Tinggal kita pilih itu. Kalau untuk itu. Nah, kalau kita di sini rumah misalnya di depan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita nak sholat, tinggal berwudu lagi sampai ke sini, insya Allah lapang. Kalau di situ, apalagi haji. Kalau sholat maghrib itu, kita datangnya setengah jam sebelum azan, itu tempat kita di halaman. Di halaman masjid. Maka paling telat, itu 1 jam sebelum maghrib, itu paling telat. Kita sudah sampai di masjid. Itu punlah susah kita nyari tempat untuk sholat. Mungkin tidak bisa lagi di lantai 2, di lantai 4 di atas itu kita. Kenapa? Orang galau yang tidak sholat tuh. Umroh pun begitu. Kalau berangkat sholat ke masjid itu, walaupun hotelnya dekat, setengah jam sebelum maghrib, itu pasti sudah ditutup. Close kata pintu tuh. Mereknya. Dan ditutup. Ngapo? Orang sudah bentangkan tempat bukuan. Di Senin atau Kamis tuh. Maka kita berangkat sejam sebelum hari untuk yang umroh itu tuh. Belum yang untuk yang haji. Nah ini. Nah kita sampai ke masjid 1,5 jam sebelum maghrib. Apa kerja kita? 1,5 jam tuh. Maka bacalah Al-Quran. Karena tinggal ambil Al-Qurannya. Di setiap tiang ada Al-Quran di situ. Insyaallah. Ya. Ada lagi? Ya Pak. Ya. Kalau untuk di Mekah, WC paling dekatnya itu WC 3, WC 4 itu depan tower Zam-Zam itu kiri kanan. Itu paling dekat. Harus keluar lagi dari masjid. Macam mana kalau kita di pelataran Ka'bah itu? Batal wudhu gara-gara kentut misalnya. Tapi kalau kita nak kencing atau mising, pasok kita keluar tuh itu tuh. Nah, kalau gara-gara itu kita kentut itu, maka boleh kita wudhu dengan air Zam-Zam. Di pinggir-pinggir pelataran Ka'bah itu ada tempatnya. Kalau mungkin tidak memungkinkan kita dengan tangan itu, boleh kita ambil dengan pakai gelas. Gelas yang disiapkan itu, abu wudhu dengan gelas itu boleh. Tidak akan dimarah situ untuk hal yang begitu. Jadi kalau kita batal wudhunya di pelataran Ka'bah itu ada tempat-tempat wudhunya di seputar itu. Ada. Tapi kalau kita mau BAB atau BAK, memang kita harus keluar dulu keluar masjid itu. Masjid Nabawi pun demikian. WC-nya letaknya di halaman-halaman masjid itu, turun ke bawah itu pakai lift, ya, pakai eskalator. Itu. Ada lagi? Masih ada? Silakan. Baik materi kita atau materi yang lain, selagi kita bisa jawab, kita akan jawab. Tidak usah takut-takut.
Masih ada? Itu tadi materi selama dalam perjalanan. Itu. Di pesawat kita sholatnya di kursi. Kalau nanti kita transit di Padang, tentu kita turun kala memungkinkan waktunya untuk sholat waktu turun. Sebelum kita ganti pesawat. Kalau tidak memungkinkan, kita turun di sini hanya turun langsung untuk naik ke pesawat. Sementara bagasi langsung dinaikkan begitu. Nah, tidak mungkin lagi kita nak sholat. Maka langsung kita naik ke pesawat. Sholatnya juga di pesawat. Wuduknya itu tadi pilihannya boleh tayamum. Boleh kita berwuduk dengan air yang satu mud tadi. Kalau yakin kita dengan tayamum menepuk di dinding pesawat, tidak apa-apa, yang penting yakin ada debunya di situ. Kalau tidak yakin waktu air yang kita bawa dari Bengkulu seperti ini, itu boleh kita gunakan dengan catatan cukup aja. Kalau dia model ini tinggal seteguk lagi, tidak boleh kita gunakan. Artinya airnya kira-kira 1 mud itu. Malulah kita untuk, dan jangan coba-coba turun dari pesawat sampai ke Madinah, turun tanggo langsung nelungkup di lantai bandara itu sujud syukur. Bagi orang Madinah, orang Mekah itu paling pantang. Dan itu banyak dibuat oleh orang-orang Indonesia. Nak ngapo tuh sujud syukur, kelaklah sujud syukur. Kita bersyukur, belum waktunya di situ. Setelah kita bersih, kita mandi, boleh kita sujud syukur di hotel atau di mana. Ini lusut itu dekat, marah orang situ. Karena tidak lazim dibuat yang model-model itu. Nah, kita nih kadang-kadang galak nyeleneh itu. Termasuk kadang-kadang sujud yang tidak berjudul tuh ada di apa sujud tidak berjudul? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai doanya, sujud. Sujud apa ini nih? Sujud tidak berjudul namanya. Amun sujud tidak berjudul, berhentilah dikerjakan. Tidak boleh kita. Awak sudah tadi sujud, ruku, sudah di sholat. Kalau sudah berdoa, sudah. Begitu selesai, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bangkit. Apa nak sholat sunat? Amunnya sudah maghrib, sudah isya, atau sudah zuhur. Kalau sudah asar tidak ada, kalau sudah subuh tidak ada. Atau langsung baliklah. Tidak ada tuntunan selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah. Sujud lagi. Apa yang dibaca, sujud apa, itu tidak jelas. Tidak usah yang model-model itu. Karena demikian tidak berjudul. Ya. Kemudian, ibadah itu sudah saya katakan tadi berulang-ulang. Tidak mesti sholat. Semua rangkaian kebaikan-kebaikan yang kita buat, itu adalah ibadah bagi kita. Menolong orang yang lebih tua. Menolong orang yang sedang sakit. Kita bawa pil. Yang kita bawa 4 biji. Kita sehat walafiat. Orang sakit. Kata yang sakit itu, aku nih obatnya cuman pil Paramek tula. Misalnya nih. Aku tidak ingin bawa. Kita ada. Kalau aku sakit habis pil. Kalau aku sakit habis pil. Kasihlah orang dulu untuk itu ibadah. Perkara kita bisa jadi dengan kita ngasih orang. Nah, kalau kau makan ini, makanlah dulu. Doakan aku yo, karena aku juga pakai obat ini. Begitu obat itu melakukan, nih kita sakit nih kan, sakitnya anakku, nih pilih dimakan orang. Macam mana? Insya Allah ada obat lain yang Allah gantikan. Jadi itu jangan itu. Begitu orang tertengok ada Paramek di tas kita.
orang sakit melilit, pala tidak tenjuk, zalim namanya. Jangan itu. Yang berikutnya, yang namanya regu, satu regu itu orang 10. Orang 10 itu 10 perangai itu. Anak kita dua be, ada yang nakal, ada yang elok. Ada yang rajin, ada yang malas. Anak dua tuh, apalagi orang 10. Maka nak tahan-tahan hati itu juga ibadah. Apa tahan-tahan hati? Sama-sama jago perasaan. Kalau kita batuk berdahak, jangan pula di depan orang. Pikirkan orang itu tuh. Nah, itu. Nah, kalau kita juga nengok kondisi inilah tua, jangan dimarahi depan orang. Diingatkan kalau waktu berdua, Nek, lain kali kalau batuk buang dahak, nenek bangun pergi ke WC, ada bak sampah situ, beludah di situ, gitu-gitu. Ini modelnya itu. Saya bukan apa-apa, Pak Bu. Istri saya itu, saya tidak nyangka dia setulus itu artinya. Bukan maaf, saksinya Buya Yul Kamrana. Yang Buya Yul Kamra ini ngurus yang lanangnya, yang orang rumah saya ngurus bininya, sama-sama sepuh. Maaf nih ini, maaf ya Allah, saya mohon ampun dengan itu. Kerja yang lanang nah mainkan burung itu. Itulah asuhan, itu nah orangnya masih hidup itu. Yang nenek itu mainkan kencingnya. Ya Allah nek, kata orang. Kesian bunda ini. Kan tadilah dikece. Kalau yang kencing kece. Kan dipakai bunda pampers tadi. Dilepasnya pampers itu. Kencing lah ngalir lah. Ancing galo lah bau. Anu itu kan. Dirawat orang rumah ini saksi hidupnya. Yul Kamra itu. Kondisi. Mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang model itu. Diurus. Itu bagian dari ibadah yang terindah dari kita. Tidak usah kita ngarep-ngarep yang lagi. Jadi kencing tua saya itu kan pada itu. Ini bentuknya. Kita tidak tahu apa yang akan kita temu. Kalau saya bohong nanti Yul Kamra bisa cerita tentang itu. Karena dia suami istri. Yang lanangnya digendong Buya Yul Kamra tuh. Yang itu digendong itu. Ini dalam kondisi haji itu. Kita tidak tahu dari sini kita sehat. Sampai ke situ kita sakit. Nah yang sakit ini ladang ibadah bagi yang lainnya. Ketemu nanti suatu saat melontar jaraknya jauh. Sanggup melontar hari pertama aja lah. Hari berikutnya jangan dipaksakan. Boleh melontar itu diwakilkan. Melontar jumroh itu boleh diwakilkan. Kalau tidak sanggupnya hari pertama dia tergeletak, jangan dipaksakan. Itu. Nah ini ibadah ini indah kalau hati kita lapang. Hati kita riang, insya Allah. Jangan pula kita disusahkan dengan hal-hal yang lain. Jadi ibadah tidak mesti sholat, tidak mesti puasa, tidak mesti sedekah. Tapi bagaimana kita mengurus sesama kita itu adalah ibadah yang luar biasa. Jangan jadi upe. Ini bahasa saya yang keterlaluan mungkin. Ada kalau nak makan tuh palanya masuk ke dalam koper. Itu. Saling kepelit umat. Kalau nyonya makan nunggu kawan-kawan pergi lagu baru dia makan kue dia. Nah tapi begitu orang naruh kue dia yang mungut duluan. Lemak kue kok itu. Ada yang cak itu Pak. Ada yang sampai masam di koper. Ini bau apa masam-masam. Coba dicek rupanya ada makanan dibawa dari sini. Karena tadi tidak bagi ke orang tuh. Lupa dibuka, busuklah di koper. Ada yang model itu. Cukuplah. Itu sebatas leher. Itulah maka Allah ciptakan mata, telinga, mulut itu di bagian kepala. Kalau Tuhan nak masang telinga di bahu, paca. Masang mata di dado paca. Apa gunanya? Apa yang ditengok, apa yang didengar, apa yang diucap. Cukup batas pikiran aja. Jangan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, dia ke hati. Kalau ke hati, bawanya baperan. Jadinya kita iri, dengki, benci,
hasad, urusan ke bawah ini urusan perasaan. Kalau kita alim jadinya tinggi hati, sok jadinya kelak sombong. Kecil galo yang lain kita tuh lah yang paling soleh seolah-olah. Bigal garo orang lain kita tuh lah seolah-olah yang paling pintar, rusak ibadah kita. Jadi kebersamaan dalam satu regu itu indah. Ada baik orang-orang yang kalau kita ngomong Bapak Ibu perjalanan Mekah ke Madinah ke Mekah ini jauh. Dan insya Allah 7 jam perjalanan kita selamat. Keselamatan kita itu di tangan Allah. Tapi kita berkenan untuk supaya kita akrab dan bersedekah. Mohon per orang seikhlasnya. Sereal, 2 real untuk kita bantu sopir kita. Menyogok namanya kok. Allah. Langsung menyogoklah itu. Bersedekah untuk sopir. Karena dia panennya setahun sekali. 1 real per orang. 4.500 taruh 5.000. Kali 50. Cuman berapa? 50 real dia dapat. Itulah rezeki dia dari kita. Ada baik orang yang ngasih 10 real, 5 real orang ikhlas tuh. Kita kadang-kadang pelitnya untuk berbagi seperti itu. Jangan puluh. Itu juga bagian daripada ibadah. Ambil tidak banyak bawa real. Makan tidak usah dibeli 40 hari di situ. Kalau selama ini itu makan minum tidak temakan-makan. Kadang-kadang buah itu tidak temakan-makan dari jatah kita. Belum lagi pulang masjid orang bersedekah di jalan. Belum lagi kita pulang malam orang ngasih kurma, ngasih macam-macam bentuknya. Itu semua rezeki dari kita. Nah mudah-mudahan perjalanan ini nanti baik. Kalaupun nanti kita ada kendala, jangan langsung dosa ambo itu. Cukup astagfirullahalazim. Oranglah berangkat galuh, tinggal awak ya Allah. Simpang maka dituju. Kau simpang ampe, kau keanggut, kau ke penurunan misalnya. Awak tidak tahu, balik lagi ke masjid, sholat sunat taubat 2 rakaat, selesai itu pejamkan mata. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zolimin. Keluar lagi insya Allah tidak tersesat. Ada baik orang ibu pulang kemana? Saya tidak tahu. Hotel saya tidak hafal itu. Tapi nomor telepon ada di sini. Makanya kalung itu tidak boleh tidak dipakai. Dia akan telepon. Halo Pak Junaidi, ya jamaah Bapak ada nyasar. Sekarang posisinya di turunan Misfalah. Bisa tidak Bu diantar ke WC 5? Oke, diantar ke WC 5. Nah, Ibu tunggu di sini, nanti Pak Junaidi akan jemput. Nah tunggu sampai orang jemput. Itu obat kita nyasar. Insya Allah tidak usah khawatir, jangan nangis itu. Kita nangis kelak, tidak ada jalan keluarnya. Banyak orang-orang yang berkenan nolong. Kita sampaikan kepada siapa? Orang Indonesia. Iya. Boleh tidak tahu, saya tidak tahu hotel saya ini hotel. Oh, hotel ibu ini agak jauh. Saya antar ke bisnya Bu ya. Bisnya jurusan ini. Nanti berhenti yang pertama ibu jangan turun ya. Berhenti yang kedua ibu turun. Ingatkan berhenti yang pertama jangan turun. Berhenti yang kedua kita turun. Tinggal kita jalan aja selesai. Boleh tidak ditelepon suruh orang jemput? Boleh ditelepon. Begitu ditelepon, saya nyari ibu tuh lah. Ibu di mana itu? Saya di posisi WC 3, tahu-tahu ketemu di situ aman gitu. Tidak usah kita panik. Insyaallah segala sesuatunya petugas haji itu sudah disiapkan untuk hal demikian. Bapak Ibu 10 menit minus dari jam 3 kurang. Ada lagi? Pertanyaan? Silakan.
Ah, ah, ah.